Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Hanum Mawata. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kasus korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptio, yaitu berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Nah, dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya korupsi secara bahasa adalah ketidakadilan, penyimpangan, ataupun kebohongan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pejabat pemerintah ataupun swasta yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain ataupun korporasi yang dapat merugikan keuangan pemerintah ataupun perekonomian negara. Nah, dari kedua pengertian korupsi ini, jika kita mengambil pengertian korupsi secara bahasa, maka dalam pengertian tersebut tidak hanya seorang pejabat saja yang bisa melakukan korupsi, akan tetapi kita sebagai manusia juga bisa melakukan korupsi. Namun, jika kita mengambil pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka yang dapat melakukan korupsi hanyalah pejabat-pejabat pemerintah ataupun swasta. Artinya yang dapat melakukan korupsi adalah orang-orang yang memiliki sebuah jabatan. Nah, teman-teman, perlu diketahui ya bahwasanya banyaknya kasus korupsi ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari suatu negara. Sebab dengan terjadinya kasus korupsi ini, kesejahteraan masyarakat akan semakin terhambat. Karena bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat, akan tetapi korupsi juga sangat berdampak pada budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi membuat masyarakat menganggap biasa saja terhadap kasus korupsi. Akibatnya, korupsi semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat dan membuat masyarakat gemar melakukan tindak koruptif. Secara umum, bentuk-bentuk korupsi yang dicantumkan dalam undang-undang ada 7 macam. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yaitu suatu tindakan yang berpotensi merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya kasus pemberontakan yang kemarin-kemarin terjadi. Yang kedua adalah suap menyuap, yaitu suatu tindakan pemberian sejumlah harta kepada seorang pejabat dengan tujuan agar urusannya bisa dipermudah. Seperti contoh, seorang terdakwa yang memberikan sejumlah harta kepada pihak pengadilan supaya sidangnya bisa dipermudah. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Menurut Eros Susilo, penggelapan dalam jabatan hampir sama dengan kasus pencurian. Bedanya, jika dalam kasus pencurian, barang harus diambil sendiri oleh pencuri. Namun, dalam kasus penggelapan, barang sudah berada di tangan pencuri. Yang keempat adalah pemerasan. Menurut undang-undang, pemerasan adalah perbuatan penyelenggara negara yang dalam melaksanakan tugasnya memaksa klien untuk memberikan sejumlah harta, baik untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Seperti contoh, seorang kepala sekolah yang memaksa wali murid untuk memberikan sejumlah harta agar anaknya bisa diterima belajar di sekolah tersebut. Yang kelima adalah perbuatan curang. Dalam Undang-Undang Tipikor, perbuatan curang ada 2 macam. Yang pertama adalah seorang pendorong bangunan yang dalam membangun bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan orang lain atau keamanan negara. Seperti contoh, seorang pemborong yang membangun bangunan dengan bahan berkualitas rendah, sehingga bangunan tersebut sewaktu-waktu bisa runtuh tanpa prediksi yang akurat.
Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu suatu kondisi di mana seorang penyelenggara, baik secara langsung atau tidak langsung, ikut serta dalam pengadaan. Di mana pada saat dilakukannya pengadaan, penyelenggara tersebut merupakan bagian dari lembaga yang mengurus atau mengawasi. Seperti contoh, seorang hakim yang ikut serta dalam penyelidikan kasus, pencarian barang, ataupun pengadaan saksi. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi secara umum adalah pemberian. Dalam arti luas, gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Seperti contoh, pemberian fasilitas wisata secara cuma-cuma kepada pemimpin daerah. Gratifikasi ini dilarang dengan alasan perbuatan tersebut mendorong para pemimpin bersikap subjektif, tidak adil, dan tidak profesional. Akibatnya membuat mereka lalai akan tugasnya. Nah, seperti yang telah diungkapkan pada awal pembahasan, bahwasanya korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkungan pemerintahan, namun dalam kehidupan sehari-hari pun ternyata banyak perilaku-perilaku koruptif yang kurang disadari oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Seperti halnya contoh-contoh masalah di bawah ini. Contoh yang pertama adalah menyepelekan uang kembalian. Sekecil apapun uang kembalian, jika tidak dikembalikan, itu termasuk penggelapan. Seperti contoh yang selalu terjadi di masyarakat. Ketika ada seorang anak yang diminta ibunya untuk membalikan suatu barang di toko. Dalam banyak kasus, uang kembalian dari belanja tersebut tidak diberikan kembali kepada ibunya. Nah, masalah-masalah sekecil ini yang menjadi bibit terjadinya kasus korupsi. Yang kedua adalah sering datang terlambat. Jam ngaret sudah menjadi tabiat buruk masyarakat yang dimaklumi dan dianggap sepele. Bahkan, banyak yang sengaja datang terlambat ketika menghadiri suatu acara dengan alasan enggan menunggu. Kebiasaan seperti ini merugikan banyak orang karena mereka harus membuang-buang waktu untuk menunggu satu orang yang datang terlambat. Yang ketiga adalah sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Hal ini biasa terjadi bagi masyarakat perantauan, baik merantau untuk bekerja ataupun untuk belajar. Seperti contoh, seorang pelajar yang memiliki kebutuhan sebanyak 1 juta setiap bulannya. Namun, ia meminta kepada orang tua sebesar 1,5 juta. Nah, hal ini selain memberatkan orang tua, juga sangat tidak baik untuk dijadikan sebuah kebiasaan. Yang keempat adalah menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Seperti contoh kecil, menggunakan ember umum untuk mencuci baju sendiri. Meskipun pada akhirnya ember tersebut dikembalikan ke tempat semula. Yang terakhir adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah menjiplak karya orang lain, baik seluruh atau sebagian. Hal ini melanggar hak orang lain. Jalan keluarnya adalah dengan mengambil poin pentingnya saja dan diubah dengan bahasa sendiri serta mencantumkan pemilik karya tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri dari korupsi. Ciri yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Karena dalam kasus korupsi diperlukan adanya kerjasama dengan banyak pihak. Yang kedua adalah serta kerahasiaan. Biasanya, kasus korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Hal ini sesuai dengan hukum logika bahwa segala kesalahan pasti dilakukan dalam kerahasiaan. Yang ketiga adalah melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Dalam kasus korupsi, lembaga perizinan selalu terlibat di dalamnya,
baik dalam kasus penyuapan atau hal lainnya. Yang keempat adalah menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Koruptor selalu berusaha mempengaruhi pengambil keputusan agar selalu berpihak kepadanya. Yang terakhir adalah memiliki unsur penipuan. Oke, sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.